Halo, apa kabarnya warga-wargawati para penikmat spoiler film? Balik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gua mau ngebahas alur cerita film James Bond yang berjudul No Time to Die. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang kelanjutan perjalanan sang agen rahasia 007 James Bond yang sudah pensiun dari dunia mata-mata, tapi terpaksa harus kembali terlibat dalam misi menyelamatkan umat manusia. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperkenalkan kepada seorang gadis kecil bernama Madeline dan sang ibu yang sedang berada di sebuah rumah terpencil jauh dari hiruk-pikuk ramainya kota. Yang mana mereka berdua adalah anak dan istri dari seorang sosok penting nih, anggota organisasi kriminal Spectre yang bernama Mr. White. Kemudian tiba-tiba ada sosok bertopeng muncul dari balik jendela rumah. Karena ketakutan, Madeline pun lari dan bersembunyi. Ketika sosok bertopeng tersebut berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian dengan sopannya ia pun langsung mengenalkan diri kepada emaknya Madeline. Dan dia bernama Savin. Lalu Savin pun kemudian bilang kepada emaknya Madeline nih, atau istrinya Mr. White ya, kalau Mr. White ini sudah menghabisi semua keluarganya. Dan maksud kedatangannya sekarang adalah untuk membalas dendam kepada Mr. White dengan cara yang sama, yaitu dengan cara menghabisi anggota keluarganya Mr. White. Setelah menghabisi emaknya Madeline, Savin pun kemudian mencari Madeline nih. Tapi kemudian yang terjadi, Madeline pun berhasil menembak Savin dan membuatnya terjatuh dari loteng. Dikira sudah mati, Madeline kemudian membawa tubuh Savin keluar rumah. Tapi tiba-tiba mendapati Savin ternyata masih hidup. Madeline pun kemudian langsung lari nih ke tengah danau yang membeku karena lapisan es yang diinjak pecah. Lalu Madeline pun menyemplung ke dalam air danau tersebut. Kemudian datanglah Savin nih yang akan membunuhnya. Tapi entah apa yang ada di pikiran Savin waktu itu ya. Bukannya membunuh Madeline, Savin malah menolong Madeline. Adegan pun berlanjut beberapa tahun kemudian, di mana Madeline yang sudah dewasa terlihat sedang berlibur bersama kekasihnya, yaitu James Bond atau si agen rahasia 007 yang sudah pensiun. Alasan Bond pensiun dari dunia mata-mata sendiri adalah karena dia ini ingin menjalani hidup bersama Madeline layaknya orang normal pada umumnya. Keesokan harinya Bond pun menuju ke makam kekasihnya dulu nih, yang bernama Vesper Lynd. Buat kalian yang ngikutin film-filmnya James Bond pasti tahu lah ya sebab musabab kematiannya Vesper Lynd. Kemudian Bond pun menemukan sebuah kartu berlogo organisasi Spectre yang diletakkan di makam tersebut. Dan tiba-tiba ternyata James Bond sudah diikuti oleh musuh-musuhnya dari organisasi Spectre. Memutuskan untuk pensiun bukan berarti aman ya dari kejaran musuh-musuhnya. Bond pun kemudian bergegas pergi dari tempat tersebut atau dari makam itu ya. Tapi kemudian dia pun dicegat oleh beberapa orang yang menembakinya. Lalu terjadilah adegan-adegan pengejaran di film ini. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka nih, Bond sangat terkejut saat diberitahu kalau Madeline lah yang sudah memberitahu lokasi Bond. Karena biar bagaimanapun Madeline ini adalah anak dari anggota Spectre, yaitu Mr. White, almarhum ya. Jadi selamanya akan tetap menjadi bagian dari mereka. Itulah yang dibilang sama anggota Spectre tersebut. Bond yang marah pun langsung pergi menuju penginapan tempat dia dan Madeline menginap, dan langsung membawa Madeline pergi dari sana. Di dalam mobil, Bond pun memberitahu semua tentang info yang dia dapat barusan. Madeline mencoba meyakinkan Bond nih kalau dirinya tuh nggak tahu apa-apa gitu ya, dan tidak pernah memberitahu siapapun keberadaan mereka di situ. Kemudian mereka pun digepung oleh para penjahat. Tapi bukan James Bond namanya kalau tidak bisa meloloskan diri.
walau dalam situasi sesulit apapun ya. Setelah berhasil lolos dari kejaran para anak buah Spectre, Bond dan Madeline pun menuju ke sebuah stasiun kereta. Di sana Bond menyuruh Madeline untuk pergi dan bilang kalau mereka ini tidak akan pernah bertemu lagi selama-lamanya. You won't. I'll never see me again. Adegan beralih ke 5 tahun kemudian, di mana terlihat ada beberapa orang dari Spectre sedang menerobos masuk ke dalam sebuah lab biologis milik MI6 di London untuk mengambil sebuah senjata biologis bernama Heracles. Dan mereka juga dibantu oleh seorang ilmuwan bernama Obruchev. Setelah berhasil membawa Obruchev dan Heracles, mereka pun langsung meledakkan tempat tersebut. Dan insiden tersebut pun terdengar oleh orang nomor 1 di MI6 yang bernama atau biasa dipanggil M. M pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi agen 007 supaya membereskan masalah tersebut secepatnya. Jadi sekedar info aja nih ya, buat kalian yang belum tahu, MI6 adalah sebuah badan intelijen eksternal kerajaan Inggris, atau juga yang sering disebut dengan Dinas Intelijen Rahasia. Ya mirip-mirip BIN lah gitu ya. Kemudian adegan pun beralih kepada Bond, yang mana setelah berpisah dari Madeline, ternyata Bond ini masih sendiri dan memilih tinggal di Jamaika. Ketika Bond akan pergi ke kota untuk cuci-cuci mata gitu, di tengah perjalanan Bond bertemu dengan teman lamanya yang bernama Felix. Felix sendiri adalah seorang agen CIA yang bekerja untuk pemerintahan Amerika pastinya. Karena sudah lama tidak bertemu nih, akhirnya mereka pun pergi ke warkop untuk berbincang-bincang dan sedikit mengenang masa lalu. Di sini Felix juga mengenalkan temannya yang bernama Logan S. Felix pun mengutarakan apa tujuannya menemui Bond, yaitu untuk meminta bantuan Bond agar pergi ke Kuba untuk menjemput seorang ilmuwan bernama Obruchev yang sudah diculik oleh Spectre dari lab biologisnya MI6. Tapi di sini Bond pun menolak dengan halus dan langsung meloyong pergi dari warkop tersebut. Saat Bond akan pulang, ternyata mobilnya mogok. Tidak lama kemudian datanglah seorang wadon numpak motor dan menawarkan tumpangan kepada Bond. Maulah si Bond ini. Setelah sampai di rumahnya Bond, wadon itu pun kemudian mengenalkan siapa dia sebenarnya, yang ternyata dia adalah seorang agen baru dari MI6 yang bernama Nomi. Yang cukup mengejutkan adalah di sini ternyata dia menyandang gelar sebagai agen 007, yang mana 007 adalah kode agen rahasia yang dulu disematkan kepada Bond sewaktu masih aktif di MI6. Mungkin di sini perasaan Bond agak-agak sakit tak berdarah gitu ya mendengar hal tersebut. Kemudian Nomi sang agen 007 yang baru pun mengingatkan nih kepada Bond agar tidak ikut campur dengan urusan yang berkaitan dengan Obruchev yang telah mencuri Heracles dari lab biologis MI6 di London. Karena Bond ini kan udah pensiun gitu ya, jadi nggak usah lah ikut-ikutan gitu kata si Nomi. Keesokan harinya Bond yang curiga dengan keterkaitan MI6 dan Obruchev pun menelpon M nih untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini M bilang kalau itu bukan urusannya Bond, karena Bond bukan lagi agen MI6. Kemudian Bond pun bilang kepada M kalau semua itu ada urusan dengannya, karena Spectre juga terlibat di sana. Yang mana Bond dan Spectre ini punya sejarah atau masa lalu yang tidak bersahabat atau cukup tidak menyenangkan lah ya. Karena Bond lah yang menangkap pimpinan Spectre yang bernama Blofeld dan kemudian dijebloskan ke penjara. Kecewa dengan sikap M, akhirnya Bond pun menghubungi Felix dan setuju untuk bekerja sama dengannya menangkap atau mengambil atau menjemput Obruchev. Pergilah Bond ke Kuba dan sesampainya di sana Bond pun langsung bertemu dengan seorang agen wanita CIA bernama Paloma yang sudah disiapkan oleh Felix untuk membantunya di sana. Singkat dengan singkat cerita, datanglah Bond dan Paloma ke acara yang sedang diselenggarakan oleh Spectre. Di sini terlihat Obruchev yang sedang mengekstrak DNA Bond ke dalam Heracles, yang nanti rencananya ini akan digunakan oleh Spectre untuk membunuh Bond di acara tersebut. Ternyata
Spectre ini memang sengaja gitu memancing Bond untuk datang ke tempat tersebut dan berencana untuk membunuhnya dengan senjata biologis yang sudah mereka siapkan. Tapi di sini Obruchev ternyata menukar DNA tersebut atau DNA-nya Bond dengan DNA yang sudah ia siapkan. Singkat adegan singkat cerita, saat Bond sedang berada di tengah-tengah acara, Spectre pun kemudian mengeluarkan gas beracun Herakles yang dikira kalau itu adalah gas Herakles yang sudah diekstrak dengan DNA-nya Bond yang bisa membunuh Bond. Tapi yang terjadi malah di luar dugaan. Ternyata DNA yang ditukar oleh Obruchev tadi ini adalah DNA para anggota Spectre yang sudah dia siapkan. Alah, malah makan tuan ya senjatanya. Saat semua kacau, Paloma pun melihat Obruchev nih dan kemudian mengejarnya dan terjadilah adegan bedil-bedilan di sana. Singkat adegan singkat cerita, Bond pun berhasil membawa Obruchev dari Kuba dan dengan itu tugas Paloma pun sudah selesai. Bond pun kemudian membawa Obruchev nih ke tempat yang sudah ditentukan oleh Felix di sebuah kapal di tengah laut lepas. Setelah sampai di tempat tersebut, Bond yang penasaran dengan kejadian di acara tadi langsung menanya Obruchev apa yang sebenarnya terjadi. Obruchev pun bilang kepada Bond kalau virus Herakles yang dicuri dari lab MI6 kemarin oleh Spectre sudah diubah menjadi senjata biologis yang sangat mematikan, yaitu berupa racun yang dikodekan ke DNA target. Jadi jika racun tersebut dilepaskan ya, racun itu hanya akan membunuh orang yang sudah ditarget saja. Selain dari itu tidak akan terjadi apa-apa atau tidak berbahaya kepada yang lainnya. Bond pun lalu bertanya kenapa kedatangannya ke Kuba bisa diketahui oleh anggota Spectre. Lalu Obruchev pun kemudian melirik ke Logan S. Logan S yang sudah ketahuan pun kemudian mencoba menembak Bond, tapi Felix menghalaunya yang membuat dirinya malah tertembak oleh bedilnya si Logan S. Logan S pun kemudian berhasil mengurung Bond dan Felix di dek kapal. Dan sebelum pergi, Logan S memasang bom di kapal tersebut. Di sini barulah diketahui kalau Logan S adalah anak buahnya Savin yang diutus untuk menjemput Obruchev dan juga Herakles. Dan kemudian karena ledakan bom yang dipasang oleh Logan S membuat kapal mulai tenggelam, sementara Felix yang kehabisan darah pun harus tewas di dalam kapal. Dan Bond sendiri untungnya berhasil menyelamatkan diri sebelum kapal tersebut tenggelam. Kemudian setelah mengapung-apung beberapa saat, Bond berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal yang melintas. Adegan berlanjut ketika Bond datang ke kantor MI6 dan menemui M untuk menanyakan apa keterlibatan MI6 dengan senjata biologis Herakles. Dan Bond juga meminta kepada M nih untuk dipertemukan atau bisa bertemu dengan Blofeld yang berada di penjara MI6. Tujuannya adalah untuk mengorek info tentang kejadian di Kuba kemarin. Tapi permintaan Bond tersebut ditolak M karena menganggap Bond ini sekarang udah pensiun dan bukanlah bagian dari MI6 lagi. Jadi tidak ada keharusan bagi M untuk memberitahu info intelijen kepada Bond. Bond yang kesal pun kemudian pergi. Tapi ketika dia akan naik lift, seorang sekretaris M bernama Moneypenny mengajak Bond ke sebuah tempat. Dan tempat tersebut ternyata adalah tempat tinggal Q, seorang ahli IT di MI6. Sesampainya di sana, Bond pun meminta Q untuk mengecek flash disk yang sempat ia ambil dari Obruchev saat di Kuba kemarin, yang ternyata setelah dibuka berisi data-data jutaan orang beserta info rangkaian DNA-nya masing-masing. Moneypenny pun bilang nih kalau baru-baru ini di seluruh dunia nih atau di seluruh negara telah terjadi pencurian data beserta informasi DNA-nya. Dan pelakunya belum diketahui sampai sekarang. Adegan pun beralih kepada Madeline yang sekarang berprofesi sebagai psikiater, yang juga saat ini Madeline menjadi psikiaternya Blofeld. Kemudian terlihat Madeline kedatangan seorang pasien yang membawa sebuah kotak. Tapi setelah Madeline membuka kotak tersebut, ternyata isi kotak tersebut adalah topeng orang yang telah membunuh ibunya dulu nih saat dia masih kecil, yang bernama Savin. Di sini Savin pun bilang kalau Madeline pernah hutang nyawa kepadanya.
Dan sekarang Sevin pun meminta balasan atas semua jasanya tersebut. Hitung-hitungan banget nih orang ya. Yaitu Sevin meminta Madeline untuk membunuh Blofeld menggunakan racun Herakles. Di sini Sevin pun bilang nih kalau Madeline ini hanya perlu mengoleskan cairan racun tersebut di tangannya. Tapi tenang, racun itu tidak berbahaya untuk Madeline karena racun itu sudah diprogram sesuai DNA target atau DNA-nya si Blofeld. Jadi hanya akan membunuh si Blofeld saja. Singkat adegan singkat cerita, setelah Bond berhasil meyakinkan M dengan semua data-data yang berhasil ditemukan, Bond pun kembali dipercaya untuk bergabung dalam misi mencari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Bond pun diizinkan untuk menemui Blofeld untuk menanyakan siapa dalang sebenarnya dibalik semua ini. Dan nanti Bond akan ditemani oleh Madeline yang menjadi psikiaternya Blofeld. Dan sebelum menemui Blofeld, Madeline mengoleskan racun yang diberikan oleh Sevin ke tangannya. Bertemulah nih Madeline dan Bond ya. Setelah sekian lama atau sekian tahun tidak bertemu, akhirnya mereka bertemu. Terlihat mereka sangat canggung ketika bertemu untuk pertama kali setelah sekian tahun. Tapi karena tugas, ya mereka harus profesional dong. Ketika berada di dalam sel, terlihat Madeline panik nih dan meminta untuk keluar dari tempat tersebut. Bond yang tidak tahu alasannya pun kemudian mencoba untuk menenangkan Madeline dan tidak sengaja memegang tangannya. Don't. What is it? Setelah Madeline keluar, Bond pun langsung menanyai Blofeld. Tapi karena Blofeld ini bertele-tele ya, hingga akhirnya membuat Bond pun kesal dan mencekiknya. Tapi tidak sampai membuat si Blofeld ini mati ya. Kemudian datanglah seorang agen bernama Tanner yang memarahi Bond. Kenapa gitu dicekek? Ini kan saksi penting gitu ya. Blofeld pun mati. Dan setelah diperiksa baru diketahui bahwa Blofeld mati karena terkena racun Herakles yang tidak sengaja menempel di tangannya Bond karena sebelumnya tidak sengaja memegang tangan Madeline. Adegan berlanjut keesokan harinya di mana terlihat Bond sedang mendatangi rumah masa kecil Madeline yang berada di tempat tersembunyi. Maksud dari kedatangan Bond ke sana adalah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Madeline gitu ya. Sampai-sampai Madeline ini kok bisa punya racun Herakles yang kemudian membunuh Blofeld. Setelah bertemu dan mengutarakan maksudnya, di sini Bond pun meminta maaf kepada Madeline atas semua yang terjadi di masa lalu. Karena mereka ini masih sama-sama cinta sih dasarnya. Akhirnya Madeline pun mau kembali bersama Bond. Dan di sana ternyata Madeline juga tinggal bersama dengan anaknya yang masih bocah bernama Matilda. Yang tidak lain ternyata adalah anaknya Bond. Kemudian Madeline pun menunjukkan berkas-berkas punya ayahnya zaman dulu saat masih aktif menjadi anggota Spectre. Dan Madeline pun bilang kepada Bond kalau dulu ketika ayahnya masih aktif di Spectre, ayahnya ini disuruh Blofeld untuk membunuh sebuah keluarga kaya raya. Tapi ternyata ada satu orang yang berhasil selamat, yang bernama Sevin. Dan sekarang Sevin kembali untuk menuntut balas dendam kepada Madeline karena perbuatan ayahnya dulu. Dan Madeline juga bilang kalau keluarga Sevin ini punya sebuah pulau yang mereka namai dengan nama Taman Racun. Bond pun kemudian menjepret-jepret berkas-berkas tersebut dan mengirimkannya kepada Q untuk dilacak di mana nih keberadaan pulau tersebut. Singkat dengan singkat cerita, keesokan harinya Q pun mengabari Bond kalau pulau tersebut terletak di antara perbatasan Jepang dan Rusia. Q juga men-Sherlock posisi Nomi yang sedang ditugaskan untuk mengejar Logan S. Tapi betapa kagetnya Bond ketika dia melihat Google Map ternyata Nomi sedang menuju ke arahnya. Loh kok bisa? Usut punya usut, ternyata Logan S juga sedang menuju ke rumah tersebut untuk membunuh Madeline dan Matilda. Mengetahui mereka dalam bahaya, Bond pun kemudian segera mengajak Madeline dan Matilda untuk pergi dari sana. Tapi sayang nih, mereka malah ketahuan dan kemudian diudag-udag oleh anak buahnya Sevin. Yang membuat Bond, Madeline dan Matilda pun bersembunyi di dalam hutan. Di sini Bond pun memutuskan untuk membantai mereka satu persatu. Bond meninggalkan Matilda dan Madeline di sebuah persembunyian di dalam hutan. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa orang, Bond juga berhasil membunuh Logan S dengan cara meninjelnya dengan mobil. Sementara di sisi lain, Sevin yang berhasil mengetahui keberadaan Madeline dan Matilda
kemudian menculik mereka. Mengetahui hal tersebut, Bond pun kemudian berusaha untuk mengejar mereka. Tapi apalah daya, andai saja Bond punya sayap, pasti beda cerita ya. Dan akhirnya Bond yang tidak punya ongkos untuk pesan Gojek pun terpaksa harus jalan kaki. Tapi untungnya Nomi datang dengan mengendarai mobil Sprott. Karena sudah mengetahui kemana Safin akan membawa Madeline dan Matilda, Bond pun meminta kepada Q nih agar disiapkan pesawat untuk mengejar Safin ke Pulau Taman Beracun. Sebelum berangkat menuju Pulau Taman Beracun, Nomi meminta kepada M untuk memberikan nomor kode 007 kepada Bond lagi. Dan M pun setuju. James Bond pun menyandang gelar sebagai agen 007 lagi. Kemudian berangkatlah Bond dan Nomi menuju Pulau Taman Beracun. Sementara itu, Safin yang sudah membawa Madeline dan Matilda ke Pulau Taman Beracun menunjukkan sebuah tabung botol kaca nih berisi racun Herakles kepada Madeline. Yang mana racun tersebut sudah diprogram dengan DNA-nya Madeline dan putrinya Matilda, yang nanti akan digunakan oleh Safin untuk mengancam Bond, supaya Bond ini tidak ngerecokin dan menghalanginya ketika akan menjual senjata biologis Herakles. Sesampainya di Pulau Taman Beracun, Bond dan Nomi pun berhasil menyusup ke dalam laboratorium milik Safin. Dan di sana bertemu dengan Obruchev. Safin yang mengetahui kedatangan Bond pun langsung menyuruh Bond untuk menemui dirinya. Kalau tidak, Madeline dan Matilda akan dia habisi. Kemudian Bond dengan sejuta akal muluknya pun berhasil melumpuhkan para penjaga atau anak buahnya Safin. Tapi sayangnya Safin keburu kabur membawa Matilda lewat pintu rahasia. Adegan beralih ketika Safin akan menuju tempat transaksi dengan pembeli Herakles. Kemudian tiba-tiba Matilda menggigit tangannya Safin nih, yang membuat Safin pun langsung melepaskan Matilda. Karena dianggap sudah tidak berguna lagi si Matilda ini, buat apa jadi dibawa-bawa. Sementara itu Nomi yang berhasil menangkap Obruchev pun terpaksa membunuh Obruchev. Karena Obruchev ini bersikap rasis kepada Nomi, yang kemudian membuat Nomi kesal. Ditendanglah Obruchev ini ke dalam kolam racun. Do you know what time it is? Singkat adegan singkat cerita, Bond pun kemudian bertemu dengan Madeline dan Matilda. Kemudian Bond menghubungi Q dan bertanya apakah di sekitar pulau tersebut ada kapal perang angkatan laut Inggris. Q pun bilang ada. Bond lalu meminta Q untuk menghubungi kapal tersebut dan meminta meluncurkan rudal ke arah pulau itu, agar semua fasilitas di pulau tersebut dapat dihancurkan. Lalu Bond menyuruh Nomi untuk membawa Madeline dan Matilda pergi dari pulau tersebut. Sementara Bond sendiri harus tetap tinggal di situ karena harus mencari dan membunuh Safin. Kemudian Q pun menghubungi Bond dan bilang kepada Bond kalau mau serangannya itu efektif dan langsung menghancurkan semua fasilitas di pulau tersebut, Bond harus menuju ruang kendali dan mencari tuas untuk membuka sebuah pintu beton pelindung yang terdapat di bangunan tersebut. Mendengar hal tersebut, Bond pun langsung menuju ke ruang kendali untuk mencari sebuah tuas pembuka pintu beton pelindung yang ada di bangunan tersebut. Tapi kemudian dia dihadang oleh beberapa anak buahnya Safin yang masih hidup. Sempat kewalahan sebentar, tapi akhirnya Bond pun berhasil mengalahkan mereka. Sesampainya di ruang kendali, Bond berhasil membuka pintu yang dimaksud nih dan langsung menyuruh M untuk meluncurkan rudalnya. Setelah rudal diluncurkan, Bond pun diberitahu oleh Q nih bahwa dirinya hanya punya waktu 9 menit untuk keluar dari tempat tersebut. Bond pun segera bergegas pergi dari sana. Tapi tidak berapa lama kemudian, pintu beton pelindung tiba-tiba tertutup kembali. Mengetahui hal tersebut, Bond pun kemudian menuju lagi nih ke ruang kendali untuk membukanya lagi. Tapi tiba-tiba Safin datang dan secara membabi buta menembaki Bond. Dan terjadilah adegan bakiran antara Bond dan Safin. Di sini Safin sempat melukai wajahnya Bond dengan botol kaca yang berisi DNA-nya Madeline dan Matilda. Setelah melakukan hal tersebut, Safin pun kemudian bilang kepada Bond kalau Bond ini menyentuh atau memegang Matilda dan Madeline, maka sama saja Bond membunuh mereka.
Karena di tubuh Bond sendiri sudah ada Herakles yang waktu itu tidak sengaja dia dapatkan ketika memegang tangan Madeleine yang akan selamanya menempel di dalam tubuhnya Bond. Setelah berhasil membunuh Safin, kemudian Bond pun menuju ke ruang kendali untuk membuka lagi pintu beton pelindung bangunan tersebut. Di sini Q yang masih tersambung dengan Bond pun bilang nih, sebaiknya Bond segera pergi aja gitu dari tempat itu karena rudalnya nih udah semakin dekat dan waktu Bond sudah sangat sedikit. Tapi di sini Bond menolak dan bilang percuma gitu dia selamat dari tempat itu karena dia sudah terpapar oleh racun Herakles yang akan membuat Madeleine dan Matilda dalam bahaya. Setelah berhasil membuka pintu beton pelindung, Bond pun meminta dihubungkan dengan Madeleine untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Di sini Bond pun bilang kepada Madeleine tentang apa yang terjadi kepada dirinya sekarang. Mendengar hal tersebut, Madeleine pun hanya bisa menangis dan kecewa karena ternyata harapannya untuk bisa kembali bersama-sama Bond harus kandas. Dan kemudian Bond pun harus meninggal dihantam rudal karena memang itulah pilihan terbaiknya ya. Adegan pun berlanjut kepada rekan-rekan Bond di MI6 yang sedang mengheningkan cipta mengenang kepergian sang agen 007 James Bond. Dan sampailah kita di adegan terakhir pada film ini, di mana terlihat Madeleine dan Matilda sedang mengendarai mobilnya Bond dan mereka dalam perjalanan menuju ke tempat yang belum jelas. Film pun the end. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus meniru sifat family man yang dimiliki oleh seorang James Bond, sang agen 007 yang terkenal like boy. Karena itu sangat-sangat membuat gue terharu. Bagaimana enggak, memang sebagai lelaki dan pemimpin rumah tangga, kita nih memang diwajibkan untuk melindungi anak istri kita, bukan malah di KDRT, goblok. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.